Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Bravo 3G akan memaparkan peran lembaga tindak pidana korupsi dalam mengusut kasus korupsi di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya. Yang pertama ada Virginia Veronica, ada Sylvia Fiorella Vitova, ada Widya Ayu Pramesti, Yanti Romahwati, dan saya sendiri Vika Yujasya. Di sini saya akan memandu jalannya webinar kelompok Bravo ini sampai selesai. Dan untuk pemateri pertama dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang yang pertama, kita bahas dulu nih, kayak kata korupsi. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian pertama kali dengar kata korupsi? Coba aku mau tanya deh. Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau misalnya ada kata korupsi, nah, apa sih yang terlintas kayak, apa itu korupsi gitu? Coba aku mau menunjuk ya. Coba Virgi, kalau misalnya kamu dengar kata korupsi, menurut kamu itu apa? Korupsi itu berarti kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengambil beberapa barang atau uang, seperti itu dia. Oke, menurut Virgi seperti itu ya, nggak salah, karena tiap orang bisa beda pendapat kan. Oke, next slide. Nah, di sini ada lembaga-lembaga yang berperan dalam menangani korupsi di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan Republik Indonesia, dan ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Next slide. Nah, kita mau bahas dulu awal sejarah pembentukan lembaga tindak pidana korupsi Indonesia. Pada era Orde Lama yang berlangsung antara tahun 1945 sampai 1965, dibentuk Panitia Rituling Aparatur Negara atau PARAN pada masa Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai 1959. Kemudian adanya juga Operasi Budi pada tahun 1963, terus ada Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi atau Kontrar yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Namun, upaya-upaya yang dilakukan pada masa Orde Lama ini, pada tahun 1965 itu korupsi tetap merajalela, yang artinya operasi-operasi yang dilakukan ini bisa dibilang gagal. Kemudian, pada saat Orde Baru yang berlangsung antara 1966 sampai 1999, kritik Orde Lama pada 16 Agustus 1967 itu tidak mampu memberantas korupsi dengan demokratis yang terpusat ke istana. Kemudian dibentuk tim pemberantasan korupsi yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung. Terus ada juga pada era Orde Baru ini Operasi Tertib atau OPSTIP. Nah, next ke era reformasi pada tahun 1966 sampai 1998. Era reformasi ini banyaknya undang-undang baru yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan banyak lainnya. Next slide. Nah, lembaga pertama yang akan kita bahas diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Next slide. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebenarnya di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ini banyak tentang membahas tentang KPK ya, diantaranya ada definisi, asas, tugas, wewenang, serta kewajiban. Next slide. Definisi KPK menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, sejak tahun 2002, KPK itu secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut sesuai dengan yang diundang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Next slide. Nah, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi itu dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna tetap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan visi KPK, yang mana visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Nah, visi ini tuh menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Nah, sedangkan misi KPK adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Nah, dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah, dan swasta Indonesia. Next slide. Asas-asas yang digunakan KPK pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas kepentingan umum. Next slide. Nah, di sini ada tugas KPK menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas diantaranya pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang tadi sudah dijelaskan bersama dengan kepolisian serta Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Next slide. Kemudian, pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan wewenang KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Next slide. Oke, untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya, pada Yanti, dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada pembangunan komitmen nilai-nilai anti korupsi. Pembangunan komitmen nilai-nilai anti korupsi strategis utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi berfokus pada pembangunan komitmen perusahaan akan nilai-nilai anti korupsi. Saat ini KPK sedang membangun upaya pelibatan sektor swasta dalam pencegahan korupsi. KPK telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan sektor swasta dan juga kamar dagang dari Kanada, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris, serta
mitra strategis lainnya guna memfasilitasi ketertiban sektor swasta dalam pencegahan korupsi. Forum kerjasama ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman, pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan dan inisiasi baru antara para pemangku kepentingan utama. Meskipun dunia bisnis memiliki bentuk, ukuran, dan tujuan beragam, KPK bermaksud membuat aksi bersama dan berkolaborasi dengan komunitas bisnis dalam melawan praktik bisnis yang tidak etis dan ilegal. Selanjutnya ada kelompok kerja sektorat. KPK menerapkan pendekatan baru dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pemerintah dan swasta. Pendekatan ini memprioritaskan 5 sektor utama. Yang pertama ada kesehatan, minyak dan gas bumi, kehutanan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. KPK bermaksud memberdayakan agen perubahan dari masing-masing sektor, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi, serta mendorong aksi anti korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta. Sebagai langkah awal, KPK membentuk kelompok kerja anti korupsi pada Maret 2016 yang terdiri dari profesional dan asosiasi bisnis dengan fokus pada pencegahan korupsi di sektor kesehatan. Kelompok kerja serupa dibentuk pada bulan yang sama dengan fokus pada sektor minyak, bumi, dan gas. Melalui kelompok-kelompok kerja ini, KPK berkeinginan memfasilitasi komitmen anti korupsi dari kelompok sektor swasta terkait sekaligus membantu pengembangan rencana kerjasama antara kelompok. Kelompok-kelompok kerja anti korupsi ini juga mendukung kegiatan sosialisasi praktik-praktik terbaik, misalnya bagaimana meningkatkan level kepatuhan terhadap peraturan bagi korupsi yang sudah memiliki kebijakan kepatuhan dan bagaimana mengembangkan dan menerapkan kode etik bagi perusahaan yang belum memiliki peraturan kepatuhan anti korupsi. Slide selanjutnya. Tiga strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada pendekatan pendidikan masyarakat. Yang kedua ada pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem. Yang ketiga ada pendekatan penegakan tegas profesional. Ya, izin di sini ada grafik kinerja KPK dari 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Bisa kita lihat tangkap tangan KPK dari tanggal 1 Januari sampai 15 Juni 2020. Angkanya sangat naik turun, tapi di tahun 2020 ini KPK dalam menangkap tangan itu mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu hanya 2 kasus yang tertangkap tangan. Next slide. Ini juga ada penindakan kasus korupsi oleh KPK dari tahun 2015 sampai 2019. Grafiknya. Next slide. Nah, di sini juga ada grafik nilai penyelamatan uang negara oleh KPK dari tahun 2005 sampai 2018. Bisa kita lihat ya, semakin tahun angkanya semakin naik. Dan itu berarti petanda yang bagus. Terima kasih kepada Widya Ayu dan Yanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kepolisian. Silakan Sylvia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Kalau kita berbicara tentang proses penyelidikan, biasanya kita identik dengan kepolisian ya. Sebaliknya, kalau kita ngebahas kejaksaan, yang pertama kali muncul di benak kita pasti seputar proses penuntutan. Tetapi sebenarnya kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan loh. Nah, selanjutnya, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang apa sih penyidikan dan segala macamnya, kita bahas dulu apa arti jaksa menurut undang-undang. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa
Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada kewenangan dan tugas jaksa. Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa memiliki tugas dan wewenang pada bidang pidana, pada bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Penyidik dalam tindak pidana korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik kejaksaan maupun oleh penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus, jaksa berperan sebagai penyidik dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Kepada kejaksaan adalah pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam melakukan kewenangan yang melakukan penyidikan, kejaksaan mengacu pada KUHP pasal 284 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal tersebut, sebenarnya terdapat pembatasan dengan adanya kata sementara. Namun dalam kenyataannya, setelah sekian banyak pergantian mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mulai dari UU Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sampai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai apakah kejaksaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Namun dalam prakteknya di dunia hukum, sah-sah saja jaksa melakukan penyidikan. Nah, dalam perkembangannya ini, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lagi hanya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hanya saja bagi KPK terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan. Nah, dalam KUHP diatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Namun, dalam pasal 8 ayat 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kejaksaan. Di sisi lain, kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, dilihat dari hal tersebut, maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Sylvia Fiorella. Dilanjutkan oleh Virginia Veronica. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Saya akan melanjutkan tentang kepolisian. Peran Polri dalam penegakan hukum tipikor sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri yang pertama adalah Harkaptipnas. Harkaptipnas adalah pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kita semua selaku warga negara yang baik. Demikian pula sebagai anggota Polri yang berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jajaran kepolisian selalu berusaha maksimal demi keamanan dan ketertiban masyarakatnya secara rutin tanpa bosan dan jemu di dalam menjaga situasi Kamtipnas tetap aman dan kondusif. Yang kedua ada penegak hukum. Tugas dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana. Berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Di sini ada 3 kategori fungsional peran kepolisian dalam bekerja, yaitu meliputi penegakan hukum pemberantasan kejahatan, yang kedua ada pemeliharaan ketertiban atau penjagaan ketenagaan, yang ketiga ada pelayan masyarakat atau bantuan masyarakat. Menurut Muladi, lebih luasnya, cakupan peran kepolisian sebenarnya merupakan perpaduan antara konsep autoritatif intervention yang merupakan usaha yang setiap saat dan secara rutin dilakukan oleh polisi dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Fungsi polisi wajib memahami asas-asas hukum, yaitu yang pertama ada asas legalitas. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, wajib tunduk pada hukum. Yang kedua ada asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam hukum. Yang ketiga ada asas partisipasi. Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi berkoordinasi mengamankan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. Yang keempat ada asas preventif. Selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan represif kepada masyarakat. Yang kelima ada subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi lain yang membidanginya. Lalu selanjutnya ada gimana sih strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di Indonesia lebih cenderung dilakukan melalui efektif. Antara lain, satu, dalam melakukan pemberantasan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia agar lebih mengutamakan upaya pencegahan daripada pemidanaan. Yang kedua, agar dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, penyidik hendaknya lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara, mengingat selama ini proses pengembalian kerugian keuangan negara itu sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan. Lalu dalam pemberantasan tindak korupsi yang terjadi selama ini lebih cenderung dilakukan melalui upaya penegakan hukum dengan pemidanaan para pelaku korupsi. Proses pemidanaan yang dilakukan ternyata kurang efektif dalam pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilihat masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan korupsi masih sangat rendah. Dan bahkan anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap suatu perkara korupsi lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Proses pemidanaan mulai dari penyelidikan hingga penuntutan dan peradilan memakan waktu yang cukup lama. Hal itu membuat proses pengembalian kerugian keuangan negara membutuhkan waktu yang relatif lama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara MC. Oke, kita lanjutkan ke materi terakhir. Saya sendiri yang memaparkan, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Next slide. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, itu ada mengenai kedudukan pengadilan TPK, kewenangan pengadilan, dan susunan pengadilan. Kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan tipikor. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, khusus untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kota madya yang daerahnya hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Hakim karir dan hakim ad hoc. Next slide.
Pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Itu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam salah dua pasalnya, yang pertama ada pasal 2, itu dia mengatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 3-nya, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi pasal ini, KPK ini dia bebas dan dia tidak pengaruh oleh siapapun. Next slide. Di sini ada tentang tindak pidana korupsi, sedikit akan saya paparkan. Nah, apa sih itu korupsi itu kan? Korupsi itu kan udah merasuki seluruh, bukan seluruh ya, maksudnya emang korupsi itu kan emang hawa nafsu dari seseorang, kurang puasnya. Kayak misalkan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, banyak banget orang yang emang sudah bekerja dengan layak tapi masih kurang. Misalkan dia ada pembangunan di daerah Jawa dan dia emang tergiur dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, makanya dia melakukan tindak pidana korupsi bersama beberapa orang lainnya, yang itu akan memang sangat merugikan negara gitu. Nah, jadi pemberantasan tindak pidana korupsi ini dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sebagai perlunya metode penegakan hukum secara luar yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Nah, dalam tindak pidana korupsi ini apa saja sih peran Polri, peran berbagai penegak hukum? Nah, salah satunya ini ada peran Polri dalam tindak pidana korupsi, yaitu tugas pokoknya menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Harkaptibmas, Hakum, beri perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokoknya ada beberapa di bidang penegak hukum, pasal 16, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana. Apa saja sih, apa aja semua pihak yang terlibat dalam menangani kasus korupsi ini. Jadi ada beberapa. Jadi yang pertama harusnya aparat pemerintah yang paling utama dan emang yang paling berpengaruh, karena korupsi ini kan selagi merugikan negara juga merugikan rakyat, merugikan banyak orang. Terus yang kedua ada sektor swasta. Yang ketiga masyarakat itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita aja nggak bisa memberantas tindak pidana korupsi, bagaimana korupsi itu bisa turun kurvanya gitu. Sedangkan akhir-akhir ini saja cuma beberapa kasus yang terungkap gitu kan. Nah, terus ada 10 area rawan tindak pidana korupsi yang memang itu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
dan Inpres nomor 17 tahun 2011. Yang pertama ada pengadaan barang jasa, ada keuangan perbankan, ada perpajakan, minyak dan bumi, ada bumi dan BUMD, ada kepabeanan dan bea cukai, pengelolaan APBN dan APBD, aset negara dan aset daerah, pertambangan dan pelayanan umum. Itu saja kiranya dari beberapa materi yang kelompok Bravo sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise your hand. Oke, saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari Naura. Tadi pertanyaannya, jika saya ingin melaporkan gratifikasi ilegal, apa yang harus saya lakukan dan siapkan? Yang pertama, tata cara pelaporan dalam penerimaan gratifikasi yang diatur dalam pasal 16 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melampirkan dokumen berkaitan dengan gratifikasi ilegal. Nah, jadi step by step-nya itu ada nama lengkap, alamat, jabatan pegawai negeri atau penyelenggara suatu negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan nilai gratifikasi yang diterima. Itu beberapa yang harus dimaparkan untuk formulir yang diisi saat Anda akan melaporkan tentang gratifikasi ilegal. Apa jawabannya saya berikan sudah cukup, Saudari Nora? Sudah, terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Ya, saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Nur Hafiza. Apakah kinerja KPK sepanjang 2020 sudah optimal? Nah, kalau menurut saya pribadi, saya akan jawab kinerja KPK itu belum optimal di tahun 2020. Kenapa? Karena menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, menilai kinerja KPK itu sepanjang 2020 itu yang pertama lebih banyak mengumbar kontroversi dibanding menunjukkan prestasi. Bisa kita lihat ya dari berita-berita banyak banget kontroversi tentang korupsi belakangan ini. Terus yang kedua, menurunnya jumlah tangkap tangan. Bisa kita lihat dari grafik yang pertama tadi kita sajikan, bahwa sepanjang tahun 2020 itu hanya 2 kasus tangkap tangan yang berhasil diusut oleh KPK. Terus yang ketiga, kegagalan meringkus korban. Selanjutnya ada problematika kepemimpinan komisioner, termasuk pelanggaran etika. Terus yang kelima, minimnya mengusut perkara besar. Sekiranya itu menurut pendapat saya. Apakah pemateri lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Saya sedikit menambahkan ya, Widya. Izin menambahkan. Tentang kinerja KPK sepanjang 2020, menurut saya masih belum optimal. Karena memang seperti yang kita paparkan di materi sebelumnya, bahwa kasus dari tindak pidana korupsi aja masih beberapa yang belum terungkap. Jadi ada beberapa pihak yang memang mungkin sampai saat ini ada kasus yang masih masih berjalan sampai mungkin belum ketahuan. Jadi ya kinerja pemerintah menurut saya belum maksimal dan memang harus banyak diperbarui gitu. Emang dari diri kitanya sendiri pertama, dan menurut saya juga bukan salah dari aparat, tapi bisa juga salah dari pelaku tindak pidana korupsi ini. Jadi mungkin saling introspeksi antara pelaku dan pihak penegak hukum. Mungkin memang saat ini kinerjanya belum optimal, tapi setidaknya kita juga tidak bisa menyalahkan pihak penegak hukum, karena memang diri kita sendirilah yang tahu nih salah kita di mana, terus niat kita tuh gimana kalau dalam bekerja misalkan. Kalau memang diri sendiri aja udah punya niat jahat buat jangankan korupsi,
mencuri aja tuh udah kayak, aduh gue ngapain sih mencuri gitu. Ya emang misal orang tersebut mengalami kekurangan secara finansial, tapi menurut saya sendiri mungkin dua-duanya harus introspeksi diri antara si pelaku dengan pihak penegak hukumnya itu. Terima kasih. Izin menambahkan juga, Vika. Nah, kalau misalnya dilihat ya di sepanjang tahun 2020 tuh yang ada menurut saya 4 titik rawan korupsi. Yang pertama itu sektor pengadaan barang dan jasa. Bisa kita lihat ya sepanjang 2020 ini. Terus yang kedua ada sumbangan pihak ketiga, yang ketiga pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD. Kalau yang poin ketiga ini, anggaran APBN dan APBD, menurut saya nggak hanya terjadi di tahun 2020 ya, tapi juga di tahun-tahun 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, banyak banget kasus korupsi yang menggunakan dana APBN dan APBD negara gitu. Terus yang keempat ada pendistribusian program bansos dalam rangka social safety net. Nah, ini tuh bisa kita lihat juga sepanjang tahun 2020 ini kan banyak banget kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para menteri terkait dengan bansos gitu. Yang baru-baru ini saya dengar tuh ada wakil ketua DPR yang terjerat kasus korupsi karena bansos. Gitu sih. Bagaimana Nur Hafiza? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih kembali kepada Nur Hafiza. Saya kembalikan kepada MC. Baik, mungkin rekan saya selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan. Dipersilahkan. Waktu dan tempat. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai proses penyidikan oleh jaksa. Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui. Setelah menerima surat perintah penyidikan, maka akan dilakukan pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan kepada Kejaksaan Agung, selanjutnya kepolisian, kemudian KPK. Pemberitahuan ini dilakukan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dua instansi secara bersamaan. Tahapan kedua yaitu menyusun rencana penyidikan. Jaksa penyidik menentukan pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi, menentukan siapa yang akan menjadi saksi, serta siapa ahli yang dibutuhkan, serta surat-surat. Yang ketiga, yaitu tahapan mengumpulkan bukti. Jaksa penyidik akan mengumpulkan bukti melalui keterangan dari saksi-saksi, serta surat panggilan harus sudah diterima minimal 3 hari sebelum tanggal kehadiran yang telah ditentukan. Selanjutnya, tahap keempat ada tahap ekspos. Pada tahap ekspos atau disebut juga pemaparan, selain menentukan bahwa terdapat cukup bukti atau tidak, juga digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam hal ternyata bukan suatu tindak pidana, maka penyidikan ditutup demi hukum. Tahapan terakhir yaitu penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penyidik berikutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 110 ayat 1 KUHP. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Terima kasih. Saudara MC, saya izin menambahkan. Dipersilahkan, Virginia. Oke, saya akan menambahkan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan kewenangan kejaksaan yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan atau UU Kejaksaan, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada jaksa. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan.
Alasannya yang pertama karena secara praktis fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan dalam arti mengumpulkan bukti dan petunjuk yang yakni untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dapat dikatakan penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dalam kewenangan yang dimiliki penyelidik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A KUHP, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang kedua, dalam tahap penyelidikan itu, penyelidik tidak memiliki kewenangan melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan kewenangan-kewenangan yang dapat merampas atau mengurangi hak asasi seseorang, sehingga hampir tidak ada pihak yang kepentingannya terancam atau dirugikan kegiatan penyelidikan. Demikian Saudara MC. Baik, terima kasih untuk para rekan. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, saya akan menambahkan. Pendidikan biasanya dan menjaga hak-hak pelaku yang belum tentu menjadi tersangka. Terima kasih kepada rekan Yanti. Demikian webinar peran Lembaga Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi di Indonesia. Saya sebagai MC dan selaku ketua dari Bravo 3G beserta rekan-rekan saya Widya Ayu, Yanti Romawati, Virginia, dan Sylvia meminta maaf jika kami masih kurang dalam menjelaskan atau memaparkan atau ada salah kata. Setiap lebihnya manusia itu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.